Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jailani, Insinyur Magister Teknik. Insinyur saya tempuh di ITN Malang, lulus tahun 1986, sedangkan Magister Teknik saya tempuh di UNTAD Surabaya, lulus tahun 2014. Saya menjadi dosen sejak tahun 1987, sedangkan sebagai dosen DPK sejak tahun 1990 pada LL Dikti Wilayah 7 dan ditugaskan di Universitas Sunan Giri Surabaya pada tahun 2012. Jadi kurang lebih 10 tahun saya sudah bergabung di Universitas Sunan Giri Surabaya, tepatnya pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Saya mengajar mata kuliah hidrologi semester 5 akan dilaksanakan dengan 14 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sebelum UAS. Mata kuliah ini akan membahas definisi, siklus, ruang lingkup, karakteristik fisik, dan analisis parameter hidrologi. Indikator pertemuan pertama ini: 1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi dari hidrologi. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup hidrologi. Pengertian hidrologi: air merupakan salah satu unsur yang sangat penting di muka bumi ini. Air dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Jadi tanpa adanya air dapat dipastikan tidak akan ada kehidupan. Ilmu yang mempelajari tentang air disebut dengan hidrologi. Hidrologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro adalah air, logia ilmu yang berarti ilmu air. Dengan demikian, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air di muka bumi dalam segala bentuknya, baik yang berupa cair, padat, dan gas. Lebih lanjut, hidrologi juga mempelajari karakteristik air tersebut, baik sifat-sifat air, bentuk penyebarannya, dan siklus air berlangsung di muka bumi. Permukaan bumi sebagian besar tertutupi oleh air, yaitu sebanyak 70,9%, baik berupa perairan darat maupun perairan laut. Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat. Bentuk perairan yang terdapat di darat meliputi mata air, air yang mengalir di permukaan dan bergerak menuju ke daerah-daerah yang lebih rendah, bentuknya seperti sungai, danau, telaga, rawa, dan lain-lain yang memiliki suatu pola aliran yang dinamakan daerah aliran sungai, yaitu das. Dari berbagai penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa air sumur, air sungai, rawa, telaga, danau,
empang, dan sejenisnya termasuk jenis perairan darat. Sedangkan perairan laut adalah berbentuk perairan di laut. Besarnya permukaan air di bumi ini tidak terlepas kaitannya dengan siklus air. Perputaran dan pergerakan air di muka bumi ini dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan perputaran air di bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dan jumlah air di permukaan bumi tidak berkurang. Sebaran air di bumi meliputi air laut sebanyak 97%, air tawar 3%, air tawar dalam bentuk es dan salju sebanyak 68,7%, air tanah sebanyak 30,1%, air permukaan sebanyak 0,3%, dan lain-lainnya sebanyak 0,9%, dan air permukaan terdiri dari danau sebanyak 87%, lahan basah atau rawa sebanyak 11%, dan sungai sebanyak 2%. Ruang lingkup hidrologi. Ilmu hidrologi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut hidrolog, bekerja dalam bidang ilmu bumi dan ilmu lingkungan serta teknik sipil dan teknik lingkungan. Hidrologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang kehadiran dan gerakan air di dalam alam. Studi hidrologi meliputi berbagai bentuk air serta menyangkut perubahan-perubahannya, antara lain dalam keadaan cair, padat, gas, dalam atmosfer, di atas dan di bawah permukaan tanah, distribusinya, penyebarannya, gerakannya, dan lain sebagainya. Hidrologi merupakan ilmu yang penting. Permasalahan sumber daya air yang saat ini sering muncul membutuhkan analisis hidrologi dalam mengatasinya. Asesmen pengembangan, utilisasi, dan manajemen sumber daya air diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemahaman ilmu hidrologi akan membantu kita dalam menyelesaikan problem berupa kekeringan, banjir, perencanaan sumber daya air seperti dalam desain irigasi, bendungan, pengelolaan daerah aliran sungai, degradasi lahan, sedimentasi, dan problem lain yang terkait dengan kasus keairan. Ruang lingkup ilmu hidrologi meliputi hidrometeorologi, hidrologi air permukaan atau limnologi, hidrogeologi, manajemen limbah, dan kualitas air. Cabang ilmu ini merupakan air sebagai fokus dan memiliki peranan penting. Untuk lebih jelasnya, cabang ilmu hidrologi antara lain potamologi, yaitu cabang hidrologi yang mempelajari air yang mengalir di permukaan tanah. Limnologi, yaitu cabang hidrologi yang mempelajari tentang air menggenang di permukaan tanah. Hidrogeologi, yaitu cabang hidrologi yang mempelajari air yang terdapat di bawah permukaan tanah. Kriologi, yaitu cabang hidrologi
yang mempelajari tentang salju dan es. Hidrometeorologi yaitu cabang hidrologi yang mempelajari tentang pengaruh aspek meteorologi terhadap aspek hidrologi. Cabang-cabang ilmu di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama yang lain. Mempelajari ilmu hidrologi berarti juga mempelajari bagian-bagian potamologi, limnologi, geohidrologi, kriologi, dan hidrometeorologi. Jadi bisa kita simpulkan, 1. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuk-bentuknya, yaitu cair, padat, gas, atau di atas permukaan tanah, termasuk di dalamnya adalah penyebaran daur dan perilakunya, sifat-sifat fisika dan kimia, serta hubungannya dengan unsur-unsur hidup dalam air itu sendiri. Yang kedua, mempelajari hidrologi berarti juga mempelajari bagian-bagian potamologi, limnologi, geohidrologi, kriologi, dan hidrometeorologi. Cabang-cabang ilmu ini menempatkan air sebagai fokus dan memiliki peranan penting. Cabang-cabang ilmu di atas tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama yang lain. Ya, tolong ya, untuk Saudara Arif jelaskan pentingnya hidrologi dalam menjaga keseimbangan air di permukaan bumi. Ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Menurut pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, fungsi tersebut adalah yang pertama adalah untuk proses metabolisme. Kemudian air juga berfungsi untuk sebagai fotosintesis. Apabila kekurangan air, maka dunia tidak akan seimbang. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, bagus. Jawaban yang bagus. Ya, sekarang ya. Sekarang untuk Saudara Ega, mengapa ilmu hidrologi dikatakan sebagai cabang dari ilmu geografi? Tolong jelaskan. Baik Pak, karena mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi, serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Ya, Gus. Ya, sekarang untuk Saudara Vio, tolong jelaskan bagaimana persebaran air di permukaan bumi. Sebaran air di bumi meliputi air laut 97%, air tawar 3%, dan air tawar dalam bentuk es dan salju 68,7%, air tanah 30,1%, air permukaan 0,3%, dan lainnya 0,9%. Kemudian air permukaan terdiri dari danau 87%, lahan basah atau rawa sekitar 11%, dan sungai 2%. Ya, baik, itu bagus sekali jawabannya dari Saudara Vio. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.